Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu yang di studio sudah hadir. Ada Bu Retno Listiarti, pemerhati anak, sekaligus komisioner KPAI ya, 2017-2022. Ya, terima kasih banyak Bu Retno sudah hadir. Kami juga sudah terhubung secara online dengan pakar hukum pidana, ada Bang Benny Daga. Pagi Bang. Siap, selamat pagi Mas Bayu dan teman-teman studio. Mohon maaf saya kejebak macet jadinya. Iya, seharusnya memang Bang Benny hadir ke studio, tapi karena kondisi lalu lintas yang tidak bersahabat jadi belum sampai ya. Tapi Oke Bang, kita tetap gabung ya. Kita tetap ngobrol ya Bang ya. Oke. Saya langsung ke Bu Retno aja dulu. Bu, anak berkonflik dengan hukum gitu. Itu mungkin kita baru mendengar itu lebih banyak ketika kasus Mario Dandi ini. Oh, oke. Ya. Sebenarnya apa itu pengertiannya, dan kemudian apakah dengan status tersebut treatment yang diterima itu akan berbeda dengan kondisi pidana umum lainnya gitu kira-kira? Iya, jelas berbeda. Ini yang membedakan antara orang yang diduga melakukan tindak pidana usia dewasa dengan usia anak. Nah, memang kalau di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kita nyebutnya SPPA ya. Di situ disebutkan definisi dari anak berkonflik dengan hukum. Anak berkonflik, jadi ada 2 sebenarnya. Anak berhadapan dengan hukum ketika dia bukan pelaku, tapi dia saksi dan korban. Di dalam undang-undang ini disebutkan. Yang kedua adalah anak berkonflik dengan hukum ketika dia menjadi pelaku. Jadi ketika si A ini masih berstatus sebagai saksi, kan dia disebut ABH-nya itu berhadapan dengan hukum. Tapi begitu dia dinaikkan statusnya menjadi anak berkonflik dengan hukum, maka sudah berubah karena dia dianggap dia diduga sebagai pelaku. Nah, itu memang dalam definisi undang-undang itu ada anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, maka dia kalau melakukan tindak pidana, diduga melakukan itu, disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum. Nah, kalau perlakuannya semuanya beda, Mas Bayu. Jadi dimulai dari sistem pemeriksaan di kepolisian, itu perlakuannya saja sudah beda. Dan anak-anak ini kalaupun ditahan, tidak boleh dicampur juga dengan orang dewasa. Ditahan aja, apalagi ketika misalnya dia mendapatkan hukuman penjara, dia juga harus dipisahkan dari orang dewasa. Dan memang di sini dikenal restoratif justice. Jadi keadilan restoratif ini adalah tujuannya memang menghindarkan anak itu ke penjara gitu. Tetapi kalau memang dia tidak mungkin itu, maka boleh ada, tetapi penjaranya memang penjara atau lapas anak. Dan banyak sebenarnya anak berkonflik dengan hukum kemudian mendapatkan hukuman kurungan. Hanya tadi ya, dia punya hak-hak yang berbeda, termasuk hak pendidikannya pun selama di lapas tetap dipenuhi. Oke, untuk hukuman sendiri itu apakah juga berbeda? Oh, berbeda, Mbak Gita. Jadi kalau pertama nih anak berhadapan dengan hukum anak berkonflik dengan hukum, satu, dia tidak boleh dihukum mati, nggak ada tuh untuk anak. Kedua, hukum mati nggak ada. Hukuman seumur hidup pun nggak ada. Kemudian maksimal hukuman penjara adalah 10 tahun untuk anak. Itu maksimal? Maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Misalnya gini, pembunuhan berencana sekalipun yang kena 20 tahun, begitu anak tuntutannya hanya separuh, yaitu maksimal 10 tahun. Itu pembunuhan, narkoba, katakanlah kalau ada dan lain sebagainya juga maksimal 10 tahun? Iya, karena maksimal 10 tahun, tetapi kalau untuk tadi misalnya narkoba, terorisme, itu tidak boleh dilakukan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan, karena banyak kasus anak, apalagi anak dengan anak, itu diselesaikannya di luar pengadilan yang kita sebut dengan diversi. Tapi kalau keluarga korban tidak mau diversi, tetap proses hukum dilanjutkan. Oke, saya mau ke Bang Benny kalau kayak gitu ya. Kalau Bang Benny melihat konstruksi kasus yang melibatkan Mario, David dan lain sebagainya ini termasuk AG, ini bagaimana sebetulnya peran dari AG dalam konstruksi kasus ini kalau perspektif Bang Benny? Baik, terima kasih Pak. Kalau kita perhatikan secara utuh, memang kasus ini melibatkan anak-anak ya, apalagi di tersangka terakhir ini AG ini masih tergolong anak, tentu tidak bisa terlepas dari undang-undang terkait anak. Seperti disampaikan tadi oleh Mbak Retno ya, Mbak Retno. Ya, betul. Itu kalau kita perhatikan secara utuh, memang itu ada 2 mekanisme penyelesaian. Penyelesaian pertama secara pidana, kemudian penyelesaian kedua di luar pidana. Prosesnya itu pun bisa ada 2 cara. Satu bisa melalui proses yang disebut dengan proses restoratif, kemudian proses kedua melalui proses diversi. Kalau proses restoratif itu adalah proses yang melibatkan kedua orang tua atau korban dan pelaku untuk menyelesaikan proses di luar proses peradilan. Sedangkan proses
proses diversi juga di luar peradilan, tetapi setelah ada proses dahulu di dalam peradilan, kemudian proses itu menemui jalan untuk diselesaikan mekanisme di luar jalur peradilan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan itu memang tidak bisa terlepas dari undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu sih kurang lebih. Dan proses peradilannya pun pasti tertutup ya Bang ya? Proses peradilan pasti tertutup Mas Bayu, tertutup dia. Karena ini terkait anak, sehingga tidak mungkin terbuka untuk umum. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi dengan Bang Wenny, dengan Bu Retno, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.